Om Swastiastu semeton. Mungkin banyak semeton yang sudah tahu siapa Gede Sumarjaya Linggih alias Pak Demer. Pak Demer itu adalah anggota DPR Dapil Bali dari Partai Golkar. Pada periode 2024-2019 ini, beliau terpilih sudah ketiga kalinya, dan pemilu tahun ini saya termasuk salah seorang pemilihnya. Beliau itu adalah pengusaha besar yang memiliki berbagai perusahaan, antara lain properti, bidang minuman, wine. Para semeton pasti tahu wine. Saya pernah mencoba sedikit aja, sebab kalau banyak bisa punya, bisa teler, smartphone. Nah, oleh karena beliau sebagai pengusaha, maka beliau di DPR duduk di komisi yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan sebagainya di Komisi 6. Pria dari Buleleng yang berumur 59 tahun itu termasuk sukses di dalam bidang ekonomi. Saya cukup kagum dengan prestasi beliau. Bahkan sebelum pilkada, ada orang yang menyebut dia cocok sebagai calon gubernur Bali. Dulu kakek mencoblos beliau, sekarang kakek menyesal. Mengapa? Simaklah berita ini. Berdasarkan temuan BPK, KPK diminta segera tangkap Demer. Perkumpulan Gerakan Aktivis dan Aktivis Bali, ANGAS, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggelar aksi unjuk rasa mendesak KPK segera tangkap Gede Sumarjaya Linggih alias Demer dan tetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek alat perlindungan diri atau APD di Kementerian Kesehatan tahun 2020-2022. Pak Demer itu adalah komisaris PT Energi Kita Indonesia atau disingkat EKI. Berapa nilai proyek itu? PT IKI mendapat pengadaan APD COVID-19 melalui penunjukan langsung dari Kementerian Kesehatan yang dipercaya menyediakan alat kesehatan untuk pembelian 5 juta set APD senilai 3,03 triliun. ANGAS menduga Demer selaku anggota DPR yang masih aktif telah ikut mengintervensi kementerian untuk mendapatkan proyek tersebut yang nilainya luar biasa, dan berdasarkan audit BPK ditemukan kerugian negara sebesar 319 miliar rupiah. Ini menyangkut uang rakyat dan jiwa manusia pada masa pandemi COVID-19. Kenapa kok tega seperti itu? Tuturnya. Ya mungkin mereka tega karena biasanya atau kemungkinan seorang koruptor itu memiliki sifat serakah atau loba sehingga tidak memikirkan orang lain. Istilah Balinya, mati ibu, hidup kai. Yang penting kami hidup, orang lain masa bodoh. Oke, kita lanjutkan. Kami dari Perkumpulan Gerakan Aktivis hadir untuk menyampaikan aspirasi mendesak kepada KPK Republik Indonesia untuk segera menangkap dan mentersangkakan saudara Gede Sumarjaya Linggih karena diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi APD. Demikian kata ANGAS. KPK telah resmi menahan 2 dari 3 tersangka dalam perkara ini. Berdasarkan laman KPK, proses pengadaan APD yang dilakukan para tersangka dilakukan dengan tidak menaati aturan yang berlaku seperti penetapan PPK,
untuk pengadaan APD yang dilakukan dengan tanggal bad date. Pembayaran dilakukan meski belum ada kontrak ataupun surat pesanan, hingga penentuan nilai harga APD yang tidak dilakukan berdasarkan harga pasar. Kalau menurut pendapat Semeton, jika ada orang yang tersandung tindak pidana korupsi seperti ini, kira-kira hukuman apa yang cocok dikenakan untuk mereka? Baru-baru ini ada wacana koruptor itu patut dihukum mati. Ya, memang ada wacana koruptor itu sepatutnya dihukum di Nusa Kambangan. Koruptor itu dihukum seumur hidup. Ya, pada tahun 1977, Budi Haji, mantan Kepala Dolong Kalimantan Timur, itu dihukum seumur hidup. Hanya saja Bapak Presiden memberikan garasi sehingga hukumannya menjadi 20 tahun. Kemudian tentang hukuman mati. Sesungguhnya kita sudah punya undang-undang yang membenarkan adanya hukuman mati untuk koruptor, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu diatur pada pasal 2 ayat 2. Hanya saja di negeri kita ini belum ada koruptor yang dihukum mati, karena hukuman mati itu dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, saat terjadi bencana alam nasional. Tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh seorang koruptor berulang-ulang. Dan apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Nah, sebagaimana diuraikan di dalam berita, tindak pidana korupsi di dalam kasus ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Apakah itu termasuk bencana alam? Kalau itu disebut bencana alam, ya itu bukan hanya bencana alam tingkat nasional, tapi bencana alam tingkat dunia. Semeton tahu kematian akibat COVID-19 di Indonesia tertinggi kedua di Asia. Menyedihkan kan? Lalu ada bantuan dana untuk membeli alat perlindungan diri. Sayangnya, dana itu ada dugaan ditilep oleh beberapa oknum. Bagaimana perasaan Semeton? Nah, oleh karena itu, apakah para koruptor dalam kasus ini patut dihukum berat? Ya, itu jelas tergantung pada pertimbangan hakim, karena hakim memiliki wewenang untuk menentukan vonis. Hukum itu bisa dikatakan efektif apabila ada undang-undang yang jelas, ada petugas untuk menegakkan hukum tersebut, dan ada sanksi yang tegas. Ada undang-undang, ada penegak hukum, tapi kalau tidak ada sanksi, tidak efektif. Belakangan ini ada wacana koruptor itu patut dihukum di Nusa Kambangan, meskipun ia melakukan korupsi hanya sedikit. Kita memiliki aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Ada kejaksaan, ada KPK, dan sekarang TNI diberi wewenang dan membentuk satgas antara lain untuk menangani korupsi. Kalau boleh saya usul, bila perlu untuk memerangi korupsi di tingkat desa, di tingkat Banjar, Subak, BUMDes, dan lain sebagainya yang ada di desa, bila perlu beri wewenang
pecalang. Maaf, ini hanya guyon. Rasa-rasanya tidak mungkin pecalang bisa memerangi korupsi untuk Bene Sadatnya misalnya, karena Bene Sadat itu atasannya pecalang. Ada ewuh pekewuh. Apalagi misalnya merasa pernah diberi sesuatu, katakanlah semacam honorarium dan lain sebagainya. Ya namanya aja geguyon, mohon tidak dimasukkan di dalam hati. Tetapi untuk mengawasi tindak pidana korupsi, pecalang masyarakat itu punya hak. Klungkung Semarapura, tuna langkung titiang nunas geng rene Senampura, titiang sina bentuk pramasanti, Om Santi 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 Om Loka Semesta Sopeno Bantu. Semoga semua hidup berbahagia.